Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mutia Badratul. Semoga paparan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, sebelum langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada video kali ini, perkenalkan saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk pada konsep dasar supervisi. Nah, supervisi ini berasal dari dua kata. Yang pertama super dan yang kedua visi. Nah, dari kata super saja kita bisa mengetahui kalau super itu berarti segala sesuatu yang nilainya lebih dari yang lain. Sedangkan visi itu merupakan sebuah pandangan yang jauh ke depan. Di saat yang lain belum merencanakan, kita sudah mulai merencanakan. Di saat yang lain masih merencanakan, kita sudah mulai melaksanakannya. Yang intinya dalam keadaan visi ini selangkah lebih maju daripada yang lain. Jadi supervisi ini dapat kita gabungkan menjadi segala sesuatu usaha yang nilainya lebih dan dilakukan dengan suatu kemampuan yang lebih maju daripada yang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa supervisi ini adalah suatu kegiatan proses yang usaha kerjanya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru, baik itu secara individu maupun secara kelompok, agar kemampuan yang dimiliki oleh guru itu lebih efektif lagi. Kegiatan supervisi yang pada awalnya hanya berjurus pada mencari kesalahan-kesalahan, namun seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, sudah mulai melakukan pemikiran baru, sehingga supervisi sekarang lebih berjurus pada kegiatan introspeksi dan pembinaan. Yang awalnya supervisi dilakukan tidak begitu ilmiah, yang hanya berfokus pada untuk mencari kesalahan. Nah, sekarang pembinaan supervisi ini lebih ilmiah lagi. Adanya sistematis, dilakukan secara objektif, dan ada instrumen khusus yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Nah, berikut ada beberapa tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi ini bertujuan untuk memberikan layanan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di sekolah. Jadi, objek utama dalam kegiatan supervisi ini adalah guru yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Ada beberapa pendapat para ahli yang menjadi sasaran supervisi ini selain guru adalah yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum pembelajaran di sekolah. Nah, bagaimana kepala sekolah bekerja sama dengan guru-guru untuk mengembangkan kurikulum baru yang sesuai dengan pembelajaran di sekolahnya. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran sebelum-sebelumnya terus ditingkatkan sehingga pembelajaran yang diberikan kepada siswanya semakin hari semakin baik. Tidak hanya berfokus pada pembelajaran sebelumnya, ada pembaharuan yang dilakukan pada setiap pembelajaran yang dilakukan guru di kelas bersama siswanya. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Nah, tadi supervisi ini tidak hanya berfokus pada gurunya saja, tetapi semua staf yang ada di sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan bantuan dalam kegiatan supervisi ini. Nah, kemudian kita masuk pada prinsip supervisi. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan prinsip utama supervisi itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Nah, prinsip ilmiah ini artinya berarti prinsip supervisi itu adalah realistis, asli, nyata, tidak hanya rekayasa, yang berfokus pada kegiatan yang sebenarnya, yang berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan di lapangan, bukan permasalahan yang dilakukan secara mengada-ngada. Nah, prinsip yang kedua, prinsip supervisi ini adalah prinsip demokratis. Nah, artinya kegiatan supervisi ini dilakukan kepada semua orang dengan yang sifatnya sama. Tidak ada kegiatan membeda-bedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena setiap orang yang mendapatkan kegiatan supervisi ini hak mereka sama dalam kelompok tersebut.
Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama ini berarti kegiatan supervisi ini dilakukan secara kerjasama. Tidak ada supervisi ini tidak bisa dilakukan secara individual. Jadi perlunya bekerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau satu pihak dengan kelompok yang lainnya. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip konstruktif, yang artinya pembangunan menjadinya lebih baik lagi. Yang sebelum melakukan kegiatan supervisi hasilnya kurang baik, ketika setelah melakukan kegiatan supervisi atau dalam kegiatan melakukan supervisi telah menghasilkan sesuatu yang baik, yang sebelumnya belum diketahui guru, sekarang sudah diketahui. Yang sebelumnya pengalamannya masih kurang dan sekarang pengalamannya lebih baik lagi. Jadi intinya guru yang mendapat layanan supervisi ini yang awalnya tidak memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan yang kurang, sekarang telah memiliki kemampuan yang matang. Intinya lebih memberikan maju selangkah demi selangkah. Nah, selain prinsip supervisi tadi, ada juga beberapa konsep negatif dari kegiatan supervisi ini. Misalnya yang pertama, supervisi ini tidak boleh dilakukan secara otodidak, yang berarti supervisi ini dilakukan harus dengan ahli, harus dengan suatu pembinaan yang ada ahli dalam melakukan kegiatan supervisi ini. Nah, yang kedua itu supervisi ini tidak boleh dilakukan untuk mencari kesalahan. Nah, seperti yang telah kita bahas pada awal tadi, supervisi ini dilakukan untuk kegiatan introspeksi dan pembinaan. Selanjutnya, supervisi ini tidak boleh dilakukan sesuai dengan tingginya jabatan. Nah, ini berarti melanggar prinsip supervisi, yaitu prinsip demokratis. Kemudian, supervisi ini tidak boleh berakhir atau berjalan dengan singkat, yang artinya kegiatan supervisi ini harus dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Nah, kemudian ada fungsi dari supervisi ini. Ada pendapat para ahli yang mengemukakan 8 fungsi supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga adalah mencoba memperluas pengetahuan yang dimiliki guru. Yang sebelumnya guru masih memiliki pengetahuan yang belum cukup atau yang belum maksimal. Nah, dengan dilakukannya kegiatan supervisi ini diharapkan guru lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, yang keempat itu untuk menstimulasi usaha yang ada di sekolah. Semua usaha yang ada di sekolah diharapkan bisa distimulasi dan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Yang kelima yaitu memberikan fasilitas, termasuk untuk memberikan penilaian. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar di sekolah. Yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan pada staf sekolah. Nah, pemberian pengetahuan dan keterampilan ini juga bertujuan untuk bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jika guru yang mengajar di kelas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka proses pembelajaran di kelas memiliki kemungkinan yang lebih besar berjalan dengan baik pula. Nah, yang ke-8 itu memberikan wawasan lebih luas lagi sebagai dasar proses supervisi ini. Selanjutnya kita masuk pada peranan supervisi. Yang pertama yaitu untuk mengkoordinator, yang kedua itu pemimpin kelompok, yang ketiga untuk evaluator, dan yang terakhir untuk konsultan. Nah, peranan supervisi ini misalnya seperti koordinator ini, semoga dalam pelaksanaan supervisi guru bisa mengkoordinator kelasnya lebih baik lagi. Begitu juga dengan pemimpin kelompok, memiliki jiwa pemimpin dalam setiap kegiatannya, menjadikan evaluator. Guru bisa menilai bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelasnya, apakah ada peningkatan, dan begitu juga adanya konsultan. Apabila ada masalah, maka guru bisa untuk menyelesaikan atau mendiskusikan masalah tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah objek supervisi. Selain guru yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan supervisi ini, ada juga beberapa objek supervisi lainnya, seperti memperbaiki pengajaran. Misalnya pengajaran yang dilakukan di kelas hanya monoton, hanya membuat siswa menjadi bosan belajar di kelas. Nah, sekarang bagaimana menciptakan kelas yang lebih variatif. Nah, dari hal tersebut maka perlunya melakukan kegiatan supervisi ini pada guru. Misalnya menciptakan guru lebih kreatif dalam mengajar siswanya di kelas. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kurikulum. Nah, dalam setiap perkembangan
kurikulum ini terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, bagaimana menyesuaikan sebuah kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sesuai dengan bagaimana siswa itu dibutuhkan pada masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu mengembangkan staf. Setiap staf yang ada di sekolah tersebut tidak hanya berfokus pada gurunya, tentu juga harus mendapatkan kegiatan supervisi ini. Ya, baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.